Gadis itu baru saja menggantung papan bertuliskan, "Buka." Detik berikutnya sebuah portal tiba-tiba terbuka. Dan dari dalamnya muncul seorang pria berpakaian serba hitam. Gadis itu langsung pucat ketakutan. Secara refleks mengambil palu dan menghantamkan ke arah pria itu. Pria itu pun langsung jatuh pingsan. Belum sempat gadis itu panik, tiba-tiba terdengar suara asing dari belakang. Gadis itu terkejut dan langsung pingsan di tempat. Saat sadar kembali, ia melihat pria tadi sedang santai mencuri minuman di tokonya, sambil mengagumi betapa enaknya air zaman ini. Melihat gadis itu bangun, pria misterius itu mulai menjelaskan bahwa dirinya adalah jiwa yang tinggal di dalam papan toko, dan memiliki kemampuan membuka portal ruang waktu setiap pukul 2 dini hari, untuk mempertemukan orang-orang dari masa berbeda yang memiliki ikatan takdir. Sementara pria yang terbaring di lantai, ternyata adalah seorang pangeran dari zaman kuno, yang terjatuh ke jurang saat dikejar pembunuh bayaran, dan secara tidak sengaja tersedot ke portal ini. Baru saja pria misterius itu selesai bicara, ia pun menghilang begitu saja. Pangeran pun sadar tak lama kemudian, melihat lingkungan asing di sekelilingnya. Ia langsung menghunus pedang ke arah gadis itu. Namun saat suasana semakin tegang, perut pangeran tiba-tiba berbunyi nyaring. Ternyata ia tergoda oleh aroma mie instan. Tanpa pikir panjang, ia melahap semangkuk penuh dalam sekali duduk, dan akhirnya mulai mempercayai gadis itu. Pangeran pun menceritakan nasib buruknya. Dua adiknya bersekongkol dengan pembunuh untuk merebut tahta, dan ia pun terjatuh ke jurang saat melarikan diri. Belum selesai bicara, pangeran sudah terpikat dengan benda-benda aneh di toko itu. Gadis itu pun dengan senang hati membantunya memilih dan membungkus belanjaannya. Sampai di kasir, baru ia sadar bahwa ia tak membawa uang sepeser pun. Setelah menggeledah seluruh tubuh, ia hanya menemukan sebuah giok sederhana. Mata gadis itu langsung berbinar melihat giok tersebut. Karena bagaimanapun ini benda milik keluarga kerajaan, pasti berharga meski tampak biasa. Pangeran pun diam-diam merasa senang. Tak menyangka giok yang tampak tak bernilai itu bisa ditukar dengan begitu banyak harta langka. Beberapa hari berikutnya, di bawah perawatan gadis itu, pangeran pulih dengan sangat cepat. Saat hendak pergi, gadis itu bahkan memberinya satu tas penuh perlengkapan medis. Pangeran sampai meneteskan air mata haru. Sudah lama tak ada yang memperhatikannya seperti itu. Namun di detik berikutnya, gadis itu malah menarik tangannya dan menyuruhnya menandatangani surat hutang. Pangeran mengira, karena gadis itu hanya minta giok biasa, ia pasti telah jatuh cinta padanya. Tiba-tiba papan toko bersinar terang, portal kembali terbuka, dan pangeran langsung tersedot masuk. Gadis itu pun buru-buru melemparkan semua barang belanjaan ke dalam portal. Namun ia justru lupa satu hal paling penting, pedang pusaka sang pangeran. Seperti yang diduga, setelah kembali ke zamannya, pangeran langsung dihadang oleh para pembunuh. Tanpa senjata, ia hanya bisa membawa tas dan melarikan diri. Hidup atau mati masih belum bisa dipastikan. Sementara itu, gadis itu sedang mengamati giok pemberian sang pangeran, dan saat mengecek nilainya di situs lelang, matanya membelalak. Giok yang tampak biasa itu ternyata bernilai 2 miliar. Saat ia sedang senang-senangnya, pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul kembali dan memperingatkan bahwa malam ini pukul 2 akan datang tamu baru. Tapi gadis itu berniat untuk libur satu malam. Namun begitu ia menutup toko dan mengunci pintu, lampu toko mulai berkedip-kedip misterius. Rasa was-was mulai menghantuinya. Ia pun perlahan berjalan mendekat. Namun di detik berikutnya, apa yang ia lihat membuatnya menjerit sekeras-kerasnya.